Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kultum ayat-ayat pilihan. Adapun ayat-ayat pilihan kita kali ini adalah Quran surah Al-Alaq ayat yang pertama. Quran surah Al-Alaq ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah Muhammad. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Para jemaah rahimakumullah, dalam satu ayat ini ada dua faedah yang bisa kita tarik. Pertama adalah bahwa ayat ini dimulai dengan perintah membaca, dan ini merupakan perintah pertama dalam Al-Quranul Karim, sebab ini merupakan wahyu yang pertama kali turun kepada Rasulullah di malam 17 Ramadan. Perintah membaca dalam ayat ini tidak ada objeknya. Apa yang harus dibaca? Iqra, bacalah Muhammad. Bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Tidak ada objek yang disebutkan dalam ayat ini. Itu artinya perintah ini bersifat umum. Apa saja yang diperintahkan untuk dibaca, apa saja diperintahkan oleh Allah untuk dibaca, direnungi, diambil pelajaran dan diamalkan. Tidak hanya sebatas Al-Quran, ilmu agama, bahkan ilmu umum sekalipun masuk dalam perintah ini, yaitu perintah Iqra, bacalah. Para jemaah rahimakumullah, perintah Iqra, bacalah, mengisyaratkan tentang pentingnya ilmu sebelum melakukan syariat. Sebab ini merupakan perintah pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebelum diturunkannya syariat salat, sebelum diturunkannya syariat puasa dan syariat-syariat yang lain. Allah perintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk Iqra, bacalah. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini merupakan isyarat tentang pentingnya ilmu pengetahuan, tentang pentingnya pemahaman sebelum melakukan syariat. Para jemaah rahimakumullah, kemudian faedah kedua yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah bahwa perintah membaca dalam ayat ini harus disertai dengan nama Allah. Iqra bismi rabbik, bacalah bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Sehingga perintah membaca dalam ayat ini harus disertai dengan nama Allah, yaitu bismillah. Itu artinya setiap perbuatan yang baik harus diawali dengan menyebut nama yang maha kuasa, bismillah. Ucapan bismillah itu usahakan tidak hanya bergerak di lisan saja, namun juga bergerak di hati, sehingga kita sadar bahwa ketika kita mengucapkan bismillah, saat itu kita sedang membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah rahimakumullah, ketika suatu pekerjaan dibuka dengan bismillah, artinya seluruh elemen pekerjaan itu dilangsungkan tidak menyimpang ataupun mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika suatu kebaikan dimulai dengan bismillah, berarti kebaikan itu dilaksanakan atas nama Allah, bukan untuk membesarkan diri kita sendiri, orang lain, namun untuk membesarkan Allah. Hal ini sebagaimana perintah Allah dalam Quran surah Al-Muddassir, wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhanmu.
Para jemaah rahimakumullah, alhasil bismillah merupakan bentuk penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa dan berkuasa atas segala urusan kita sebagai hambanya, dengan harapan agar segala aktivitas yang kita hendak lakukan atau yang kita hendak kerjakan mendapatkan kelancaran, kesuksesan, keberkahan dan kebaikan dunia serta di akhirat. Oleh karena itu, pentinglah kita sebagai orang beriman menjadikan bismillah ini sebagai identitas kita, sebagai tanda pengenal kita. Karena salah satu ciri orang beriman itu atau orang Islam itu, dia memulai pekerjaannya dengan bismillah. Ketika kita datang ke sebuah warung atau ke sebuah rumah makan dan kita tidak tahu apakah yang menjual itu orang muslim ataukah non muslim, maka tentu salah satu cara menilainya adalah ketika dia memulai suatu pekerjaannya dengan bismillah, yakinlah bahwa dia merupakan orang muslim atau orang mukmin, sebab bismillah merupakan tanda pengenal atau identitas dari orang-orang beriman. Para jemaah rahimakumullah, adapun keuntungan yang akan kita dapatkan jika kita melazimkan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari, keuntungan yang pertama adalah membuka pintu keberkahan. Yang pertama, membuka pintu keberkahan, sebab nama Allah penuh dengan keberkahan, dan apapun yang disandarkan kepada Allah akan melahirkan keberkahan, sehingga imbas kebaikannya tidak hanya kita rasakan di dunia, namun juga kita rasakan di akhirat. Hal ini sebagaimana tegas dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik namun tidak dimulai atau dibuka dengan bismillah, dengan nama Allah, maka perkara itu terputus keberkahannya. Artinya ketika kita melakukan sebuah perkara yang baik, makan, minum, beraktivitas, kerja dan lain sebagainya, namun kita tidak membaca bismillah, maka tentu keberkahan perkara itu akan hilang, sehingga pekerjaan atau hasil dari pekerjaan itu tidak membuat kita semakin baik, tidak membuat kita semakin tenang, justru membuat kita semakin sumpek dan semakin tertekan. Para jemaah rahimakumullah, ketika kita bekerja kemudian kita mulai dengan bismillah, maka yakinlah bahwa hasil pekerjaan itu akan dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rizki yang kita dapatkan akan menjadi rizki yang berkah. Adapun rizki yang berkah itu adalah rizki yang memuaskan dan rizki yang berdampak baik bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Kemudian keuntungan yang kedua yang dapat kita dapatkan ketika kita melazimkan pengucapan nama Allah Subhanahu wa taala adalah dapat memudahkan segala urusan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saat menyebut nama Allah berarti kita meyakini Allah Maha Penolong, sehingga urusan kita pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang semacam ini harus yakin, harus kita tanamkan, apalagi dikuatkan dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW, bahwa barang siapa yang keluar rumah atau berpergian kemudian membaca doa bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, dia membaca atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang membaca doa tersebut dikatakan kepadanya, engkau telah diberi hidayah, engkau telah dicukupi hidupnya, dan engkau telah dijaga dari gangguan-gangguan setan. Bahkan setan yang lain mengatakan, bagaimana mungkin kita bisa mengganggu orang ini yang telah diberi hidayah,
yang telah diberi kecukupan dan telah dijaga dari godaan-godaan setan. Itulah keuntungan yang kita dapatkan ketika kita melazimkan aktivitas kita dengan memulai mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan ketiga yang dapat kita peroleh ketika kita melazimkan nama Allah dalam membuka segala aktivitas dalam kehidupan kita adalah yang ketiga, saat itu kita akan memiliki sikap optimis. Sebab saat kita mengucapkan bismillah, ketahuilah Bapak Ibu, saat itu kita sedang membangun sikap optimis. Barang siapa yang menjadikan asma Allah sebagai penggerak hidupnya, maka akan tumbuh menjadi pribadi yang optimis dan tangguh, tidak mudah putus asa, apalagi stres Bapak Ibu. Karena di balik penyebutan nama Allah tersimpan tawakal atas segala ketetapan Allah dan tersimpan kesadaran keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengatur dan menentukan segala-galanya. Maka seorang hamba yang memiliki sandaran kokoh kepada Allah, pasti dia yakin bahwa pemberi rizki adalah Allah. Niscaya secara segala kegelisahan, segala kekhawatiran tidak akan menghinggapi kehidupannya. Sebab orang yang yakin bahwa Allah itu Maha Pemberi rizki, maka tidak ada perasaan pesimis, tidak ada perasaan gelisah, tidak ada perasaan khawatir akan rizkinya. Sebab Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rizkinya. Jemaah Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian keuntungan yang keempat yang dapat kita peroleh ketika kita melazimkan bismillah atau menyebut nama Allah dalam aktivitas kita adalah kita akan terhindar dari sikap sombong. Tidak mungkin kita yang sering menyebut asma Allah dengan lisan dan meresapi dalam hati serta mempraktekkan dalam perbuatan, tidak mungkin kita akan bersifat sombong dalam diri kita. Sebab jika hati dilibatkan saat menyebut nama Allah, maka tidak ada tempat bagi kesombongan di dalam hati kita. Karena yang terbayang saat menyebut nama Allah itu adalah kehebatan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Dan yang terbayang juga adalah kelemahan, ketidakberdayaan, dan keterbatasan diri kita. Oleh karena itu, perbanyaklah sebut nama Allah untuk menundukkan hati kita dan menundukkan hawa nafsu kita. Agar apa yang kita dapatkan dari pekerjaan itu dan apa yang kita peroleh dari prestasi hidup ini tidak membuat kita sombong. Sebab semua itu kita lakukan bismillah, dengan nama Allah, dengan kebesaran Allah, dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keuntungan yang terakhir yang bisa kita dapatkan ketika kita melazimkan nama Allah dalam aktivitas kita adalah kita akan meraih cinta Allah. Ketahuilah Bapak Ibu wali santri bahwa Allah mencintai hambanya yang sering berzikir menyebut nama Allah. Bismillah merupakan salah satu bentuk zikir kepada Allah. Ibnu Qayyim dalam kitab Raudhatul Muhibbin berkata bahwa di antara tanda cinta itu adalah sering menyebut nama yang kita cintai. Oleh karena itu, bila kita mengaku cinta kepada Allah, seharusnya kita sering berzikir menyebut nama Allah. Dan saat kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan cintanya kepada hamba-hamba yang demikian. Para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah pentingnya dan keuntungan kita ketika melazimkan mengucapkan asma Allah ketika hendak memulai satu aktivitas. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu, jadikan nama Allah itu sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini berkah baik di dunia dan mendapatkan kebaikan pula di akhirat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.